Assalamualaikum Sobat Mandala. Jumpa lagi dengan acara Mandala Talk. Pada episode ini kembali kita kedatangan tokoh yang luar biasa, pakar hukum, dan beliau juga mantan Kapolda Jawa Barat, Bapak Anton Carlyan. Kita mulai saja. Di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, kita ingin mulai dari turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Apa sih penyebabnya? Kemudian yang kedua, dampaknya seperti apa sih terhadap masyarakat atau terhadap draft pembangunan di Indonesia? Nanti yang ujungnya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Enggak, silahkan Pak Anton. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari Mandala dan juga dari Bung Sony yang luar biasa. Namun saya mungkin meluruskan dulu, saya bukan pakar hukum. Oh gitu. Saya hanya praktisi, sering mengamati masalah hukum. Berbicara tentang korupsi memang sangat seksi. Dan memang harus kita akui bersama bahwa Indonesia saat ini nilainya itu masih di bawah standar rata-rata dunia. Nah, kalau nilai itu kira-kira standar dunia itu kan nilainya itu 43. Nah, kita ada di nilai 34. Kalau yang terbaik tentu saja 100. Artinya dari standar dunia Indonesia ini rapotnya merah. Rapotnya merah. Ya bahkan untuk di Asia Tenggara saja Indonesia itu termasuk 5 besar negara korupsi yang dianggap sebagai negara yang indeks korupsinya tinggi. Dan yang lebih menyedihkan, mohon maaf, kita masih di bawah Timur Timur. Timur Timur lebih baik daripada Indonesia. Aduh, Timur Timur itu punya rapotnya 40 sekarang ini. Kita 34. Jadi di bawah Timur. Nah ini tentu saja harus menjadi satu penyemangat, harus menjadi satu introspeksi bagi bangsa Indonesia. Adapun kalau kita berbicara penyebab, sangat kompleks sekali. Kang Sony, ya kita tahu bersamalah penyebab-penyebabnya itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Satu, yang jelas etika, moral, dan mental. Itu. Karena kebanyakan korupsi terjadi karena unsur pribadi. Keserakahan, dan lain-lain. Kedua, sistem tata administrasi negara kita yang belum good government dan clean government. Masih banyak kontak antar manusia dengan manusia. Nah ini kan dengan adanya kontak antar manusia ini ada hubungan sehingga bisa terjadi transaksi. Makanya di sini negara-negara yang korupsinya itu rendah seperti Denmark itu kan digitalisasinya saja tinggi. Bahkan sekarang uang saja kan sudah tidak laku. Dalam arti bukan tidak laku diberikan, tetapi sudah dengan cukup pakai plastik, kartu plastik, dan juga semua pelayanan-pelayanan tidak berhubungan. Nah ini kan akan memangkas birokrasi. Nah justru di sini Indonesia dianggap sebagai negara birokrasi yang ketiganya, yang paling panjang. Satu izin saja bisa sangat lama, dan juga kadang-kadang satu izin pun juga ditangani oleh berbagai institusi. Panjang sekali. Ada itu kan bisa disederhanakan. harusnya gitu. Harusnya. Jadi sistem manajemen, kemudian dan juga budaya. Budaya kita ini lebih cenderung budaya instan. Ingin cepat, hebat, ingin cepat, maju. Nah,
Akibat budaya instan ini di sini terjadi money action. Jadi setiap aksi memerlukan uang Buat percepatan. buat percepatan. Bahkan hukum saja kan sekarang no viral, no law katanya. Percepatan, tapi bukan itu. Itu budaya dan juga budaya lama di Indonesia itu budaya upeti. Budaya upeti ini masih upeti sebetulnya bagus untuk silaturahim. Tapi ini upeti yang harus sesuai dengan standar dan keinginan ya orang-orang yang berkepentingan. Budaya upeti ya Pak ya. Ya. Masih ada kayak zaman kerajaan gitu. Salah satu. Padahal kalau budaya upeti silaturahim kan saridona. Tapi mana bisa ini saridonya. Ini kan tidak bisa gitu kan. Ya, di samping tentu saja banyak faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh dalam korupsi ini. Ini hanya sekedar beberapa faktor saja. Nah, sekarang akibatnya apa? Ya tentu saja akibat daripada ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat, publik maupun kepercayaan negara-negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Karena Indonesia pun juga kan dikenal negara yang high cost. Makanya banyak investor asing sekarang lari ke Vietnam, lari ke China. Karena memang Malaysia, Vietnam, Brunei, Singapura itu ya rankingnya jauh di atas Indonesia. Sudah di atas rata-rata di Asia Tenggara itu. Mereka sudah jadi negara hebat. Padahal dulu Vietnam kayak gimana? Iyalah. Nah, akibat korupsi ini negara lain tidak percaya. Kemudian juga ya publik juga tidak percaya. Nah ini pun juga ya salah satu faktor korupsi juga yang belum kesebutkan apa? Penegakan hukum yang lemah. Sangat lemah di sini. Dan mungkin penyebab lain pengawasannya pun juga yang ya istilahnya belum maksimal. Pak, kan ada polisi, ada kejaksaan, terus ada KPK lagi. Masa masih lemah, Pak? Emang pada impoten itunya, lembaga-lembaganya? Ya di sini pun juga ya itu kalau diceritakan panjang kan banyak kepentingan. Hukum pun juga di sini kan belum bisa mandiri. Hukum masih bisa dipolitisasi. Hukum masih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Nah kalau itu saya percaya karena Bapak adalah mantan Kapolri, tahu betul. Saya kan cuma lihat dari luar. Tidak bisa betul-betul mandiri. Jadi banyak aspek yang harus ya kita pertimbangkan. Bahkan masyarakat kita menyatakan bahwa hukum ini seakan-akan tebang pilih. Nah ini pun juga memang ya kalau kita mau jujur bisa iya bisa tidak. Kenapa sebabnya? Ya seperti sekarang dari hasil transaksi tidak wajar saja. Transaksi tidak wajar per tahun itu di atas 10.000 loh. 10.000 kasus? Iya 10.000 laporan, 10.000 laporan. masalah. Tapi kenapa di Indonesia sekarang ya istilah penanganan korupsi hanya 800 paling. Coba kalau semuanya waduh bagaimana gitu kan bisa. Tapi siapa yang mau menangani? Karena salah satu ya dasar kita, saya sebagai penegak hukum untuk menginikan korupsi itu, membuka kasus korupsi itu dari transaksi yang tidak wajar. Itu dari transaksi yang tidak wajar itu. Ya kalau kita mau jujur, hampir 90% itu benar. Dan bisa dijadikan kasus. Coba 10.000 setahun, Pak. setahun, hampir setahun. Tapi yang digarap cuma ratusan. Nah makanya kadang-kadang dikatakan tebang pilih. Iya. Nah mungkin itu salah satu dasarnya. Dan sekarang coba penegakan hukum tentang korupsi itu kan ya banyak yang kecewa gitu karena tidak tegas. Apalagi sekarang mau diundangkan tentang ya penyitaan aset. Kan yang penting bisa kembali ke negara gitu kan. Dan kalau kita lihat kasus korupsi paling besar itu ya
sampai sekarang yang PT Timah itu yang Yang 300 triliun. ya 300 triliun gitu kan. Kemudian BLBI, kemudian juga ya yang lain-lainnya lah. Ada yang besar-besar di atas 10 triliunan lah. Itu semuanya. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana pencegahannya? Nah, justru kenapa tadi ya ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Tapi ternyata belum cukup di Indonesia itu. Ini perlu ada satu evaluasi. Kenapa kok korupsi Indonesia ini tetap begitu-begitu saja. Bahkan indeksnya, Terus angkanya makin turun. Ya. Nah, inilah yang harus kita jadikan sebagai PR bersama bangsa Indonesia. Kita semuanya juga harus saling mengingatkan di sini. Jangan sampai nanti justru anggaran-anggaran yang keluar itu menguap. Karena maaf, kenapa saya katakan demikian? Dari pelaku korupsi yang ditindak, pertama itu justru dari unsur pemerintah. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Kedua dari kementerian. Ketiga dari BUMN. Keempat dari DPR. Nah, justru kalau di daerah ini kebanyakan itu dari apa? Unsur-unsur masyarakat pedesaan. Karena mereka belum paham tentang manajemen. Manajemen bagaimana pengelolaan uang. Uang digelontorkan, tapi mereka kadang-kadang, wah ini untuk bikin jalan, tapi jembatan rusak, dipakai jembatan. Ataupun juga ya sering terjadi markup. Jadi di sini juga ya salah satu yang harus diawasi itu ya unsur-unsur subjek-subjek pelaku itu sendiri, terutama di desa. Nah, di desa ini pun juga bahkan ada salah satu ya pendapat dari salah seorang ahli dari Belanda, salah satu unsur terjadinya korupsi itu kenapa? Sistem administrasi kita yang belum siap, sementara zaman melaju begitu cepat. Jadi ibaratnya sistem administrasi kita ini, sistemnya itu ibarat ditarik gerobak yang ditarik dengan mesin jet. Akhirnya kan amburadul. Nah, kenapa? Kalau orang lain maaf saja, merdeka itu disiapkan dulu kemerdekaannya. Bahwa Singapura mau merdeka, panitia persiapannya udah siap, baru di Indonesia kan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi semuanya itu belum beres, dan salah satu dampak itu ya sistem administrasi kita ini sampai hari ini masih ketinggalan. Pengelolaan aset negara saja yang ada di Indonesia sekarang belum selesai loh. Tapi ini kan kita tidak boleh cemas. Ya, kita tidak boleh putus asa. Karena kita ini harus integralistik. Kan ada teori SWOT katanya. Strong, weakness, opportunity, threat. Jadi kalau kita cemas terus ya pesimis. Tapi kalau kita kuat terus sombong. Nah, ini semuanya harus kita olah. Tapi insya Allah Indonesia ini negara yang hebat luar biasa sebetulnya. Makanya menjadi satu-satunya negara yang dijajah oleh kolonialisme yang diperebutkan oleh 5 negara, hanya Indonesia loh. Kenapa? Saking gayanya. Yang lain kan cuma satu. Nah, justru karena saking kayanya ini, sehingga di dalam pengelolaannya ya termasuk anggaran-anggaran negara itu sendiri banyak yang ya menguap. Kan korupsi itu salah satu unsurnya itu apa? Merugikan negara memperkaya diri, memperkaya tidak orang lain. Iya. Memperkaya diri maupun memberikan kesempatan kepada orang lain, atau suatu ya anggaran digunakan bukan peruntukan, tapi yang paling intinya itu kan
merugikan keuangan negara. Iya. Ini. Jadi kalau tidak ada kerugian negara, Ya nggak ada korupsi gitu. tidak ada korupsi. Nah artinya uang yang dipakai ini adalah uang negara. Nah otomatis seandainya korupsinya tinggi, ya pembangunan pun juga tidak lancar. Makanya saya sangat salut kepada Pak Prabowo sekarang. Efisiensi. Jalan-jalan ke luar negeri pun juga dibatasi. Tidak perlu. Efisiensi di dalam segala bidang.